jemaat Tuhan dimanapun berada. Senang kembali kita bersama dalam intim dengan Allah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus memiliki Allah seperti Engkau. Kami patut berterima kasih Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks, oh, give thanks, oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus pada hari ini. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami terus tetap Tuhan Yesus menyembah Engkau. Terus datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan Tuhan Yesus sedikit dari renungan-Mu. Kami mau diubahkan Tuhan pada hari ini. Kami siap Tuhan Yesus mendengarkan renungan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam intim dengan Allah. Kamis 1 Juni 2023. Tema kita hari ini adalah permohonan yang berkenan kepada Allah. Bacaan diambil pada kitab 2 Tawarik 1 dan Mazmur pasal 72. Kita berfokus pada 2 Tawarik 1 ayat 10. Saya akan baca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?
Permohonan dalam doa merupakan cara yang disediakan oleh Allah bagi kita untuk berdialog atau berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui permohonanlah kita bisa bicara tentang segala hal kepada Allah, dan Allah selalu setia mendengar, menyimak, dan pasti bertindak untuk memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup yang kita sampaikan melalui permohonan dalam doa itu. Saudara, permohonan dalam doa merupakan hal yang penting. Oleh karena itu ada sebuah kalimat yang sering kita dengar dan bahkan sering kita ucapkan yang menggambarkan betapa pentingnya permohonan bagi setiap kita pengikut Kristus, yaitu doa adalah nafas hidup orang percaya. Ada beberapa pertanyaan yang seharusnya dikemukakan untuk menyambung hal pentingnya permohonan dalam doa bagi setiap kita, yaitu mengapa kita harus memanjatkan permohonan dalam doa kita? Permohonan yang bagaimanakah yang berkenan kepada Tuhan? Apakah permohonan yang kita lakukan selama ini sudah berkenan kepada Tuhan? Saudara, Raja Salomo ketika dilantik menjadi raja sangat menyadari kalau dia membutuhkan penyertaan Tuhan, seperti halnya dengan pengalaman ayahnya Raja Daud ketika memerintah bangsa Israel. Sebagai orang muda yang diberikan kekuasaan luar biasa saat itu, Salomo muda memulai langkah permohonannya dengan mengajak seluruh jemaah meminta petunjuk Tuhan. Kita bisa baca di 2 Tawarik 1 ayat 5. Salomo memimpin jemaah untuk menghadap Tuhan dengan mempersembahkan 1000 korban bakaran di atas mezbah. Kemudian Salomo mengajukan permohonan dalam doanya kepada Allah. Permohonan itu tercatat pada 2 Tawarik 1 ayat 10. Tertulis, "Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Saudara, ini menarik sekali karena ternyata Salomo tidak meminta yang umumnya diharapkan oleh seorang penguasa. Misalnya harta, kekayaan, kemuliaan, nama besar, umur panjang, atau balasan Allah terhadap musuh-musuh Salomo. 2 Tawarik 1 ayat 11. Salomo meminta hikmat dan pengertian dengan alasan ia membutuhkannya untuk memimpin bangsa serta melakukan fungsinya sebagai hakim bagi rakyatnya. Itu kita bisa baca di ayat 10. Permintaan yang sangat bijak, mengingat tanggung jawab yang bebannya cukup besar. Sebuah permohonan yang sesuai dengan kebutuhannya saat itu sebagai Raja Israel. Sebuah permohonan yang berkenan kepada Allah. Mengapa disebut berkenan kepada Allah? Karena Allah langsung menjawab dengan segera permohonan Salomo dengan memberikan hal-hal yang sangat dia perlukan sebagai seorang raja untuk memerintah. Allah bahkan memberi lebih berkat dari apa yang Salomo minta. Kita bisa baca pada kitab 2 Tawarik 1 ayat 11 sampai 12. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu, yang kau inginkan dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang di atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Dari jawaban Allah itu maka bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya Allah berkenan atas permohonan Salomo, juga mengetahui benar apa yang menjadi kebutuhan seorang Salomo sebagai
seorang raja muda yang tidak memiliki pengalaman. Allah tahu benar seberapa besar kapasitas Salomo. Allah sangat menghargai permohonan Salomo yang meminta hikmat untuk memimpin bangsa Israel. Allah mengabulkan permintaan Salomo dan bahkan memberikan bonus kepadanya, yaitu kekayaan, kemuliaan, dan umur yang panjang. Saudara, kalau kita membaca juga dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 3, diketahui orientasi hidup Salomo adalah menunjukkan kasihnya kepada Allah dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Dalam hal ini Salomo belum memiliki pengenalan pribadi dengan Tuhan. Tetapi pada 1 Raja-Raja 3 ayat 14, Allah menegaskan bahwa tidak cukup bagi Allah kalau Salomo hanya mengikuti jejak Daud dalam pengenalan akan Allah. Allah menginginkan Salomo memiliki pengenalan akan Allah secara langsung dan secara pribadi, tidak melalui ayahnya. Tidak hidup di bawah bayang-bayang sang ayah. Peranan Daud sebagai ayah yang baik tetap ada, tetapi bukan sebagai perantara antara Salomo dengan Allah, melainkan sebagai teladan iman yang hidupnya intim dengan Allah. Pelajaran penting yang terkait dengan permohonan yang berkenan pada hari ini adalah Allah mengetahui kebutuhan setiap orang yang bergantung kepadanya. Allah sanggup memberikan apa yang paling kita butuhkan dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan Allah memberi bonus untuk kita bisa menggenapi rencananya dalam hidup kita. Kemudian hubungan yang harmonis juga sangat mempengaruhi permohonan kita untuk dikabulkan Allah. Dalam hal ini adalah hubungan keteladanan dari orang tua yang sangat mempengaruhi keberhasilan kehidupan seorang anak, seperti keteladanan Daud dalam pengenalan akan Allahnya yang diikuti oleh Salomo putranya. Refleksi, tidak ada yang salah dalam permohonan kita. Namun ketika kita berhenti memohon dalam doa, disitulah kesalahannya. Yakinlah apa yang tak mungkin bagi kita itu mungkin bagi Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan hari ini yang mengingatkan kepada kami bahwa kami memiliki permohonan yang berkenan kepada Allah ketika permohonan itu berisi juga kepentingan orang-orang di sekitar kami. Tuntun kami terus ya Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Hari ini hamba berdoa untuk siapapun yang mengikuti acara intim dengan Allah ini, biarlah semua diberkati Tuhan, yang bekerja diberkati Tuhan, yang sekolah, yang kuliah diberkati Tuhan, yang bahkan yang mengalami sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Lebih dari itu Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya bersama Allah kami cakap melakukan segala sesuatu, bersama Allah kami cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.